Halo guys, GM melaporkan langsung dari Dubai masih pagi dan di Indonesia mungkin udah jam 11, setengah 12 ya. Nah, jadi video yang tadi itu asli guys. Sorry, lupa mencet mic-nya. Lupa tekan ya. Lupa ditekan mic-nya, di on-in gitu maksudnya. Oke, jadi balik lagi ya. Tadi malam sebenarnya udah aku sampaikan gitu, agak sedikit berbahaya untuk Bitcoin. Tapi aku nggak sama sekali expect kalau altcoin bakal menderita hal yang sama. Kenapa bang? Kenapa? Lu tahu Bitcoin mau turun harusnya alt kan ngikut. Iya, karena sebenarnya simple aja sih. Karena BTC Dome-nya aku lihat udah 2 lapis bear div-nya. Ya. Dan bahkan lalu naik lagi nih. Nih, di 4 jam break guys. Sorry. Jadi invalid. Ya. Bear div-nya invalid dan bener-bener bukan ngejar week lagi ya, bukan ngejar setengah lagi. Full week udah ditutup dan rejection. Gila, ini salah nih analisa BTC Dome nih. Nah, tapi kalau kita lihat dari historical, kalau BTC Dome ada bear div, biasanya dia tuh benar turun ya. Contoh yang ini. Bear div turun dan di bagian ini habis bear div juga turun gitu. Ini bear div kemarin harusnya 2 lapis nih, tapi ngebreak ya. Tapi berarti invalid yang 2 lapisnya. Kayak gitu. Dan apakah ini bisa dikategorikan sebagai bear div? Kalau kita tarik dari situ, sebenarnya bisa aja ya, tapi dia nggak bikin higher lagi, dia setara gitu, equal sama dengan high sebelumnya gitu. Gila nih, teori week selalu bener, minimal kejemput 50% atau bahkan nge-sweep di atasnya, dan ini beneran dijemput semua dong, iya kan. Nah, jadi di sini guys, aku benar-benar unexpected sama BTC yang sederas ini gitu ya. Nah, karena tadi malam prediksi aku tuh ya mungkin 70 atau 69 gitu. Ya maksimal 69 ya. Nah, cuman langsung nge-sweep ke bawah dan jemput gitu. Tapi kalau di 1 jam kita lihat di sini dia ke 688 ya. 688 yang mana itu adalah area daripada RBS atau resistance become support ya. Nah, kalian bisa lihat nih RBS. Oke, ini spesial ya, special zone di sini berarti. Nah, udah sampai di situ Fibo 0,5 berhasil terjebol, yang mana 0,5 itu di 69 ya. Karena target aku kemarin cuman sampai maksimal harusnya di situ, tapi ternyata bablas. Ya, sebenarnya yang ini yang aku bilang, BTC naik tanpa rem itu bahaya loh. Kenapa bahaya? Ya udah, kalau dibanting deras kayak gini, coba dia naik pelan, dia nge-retest, naik lagi, retest lagi, itu pasti pijakannya bakal kuat dan kemungkinan untuk kejadian yang ekstrim candle kayak gini tuh nggak terjadi gitu. Ya iyalah, naiknya tanpa retest, naik ya pas dibanting ya kayak gini. Memang udah resiko yang terjadi di 2023 2024 gitu. Jadi sebenarnya banyak insight yang mau aku share tapi besok aja ya. Nah, jadi ya untuk Bitcoin dan ini Ethereum salah satunya ya. Mungkin ini salah satu dari beberapa koin kemarin, ada 3 koin yang TP Max, Ethereum, tapi udah dibalikin lagi hampir ke zone entry-nya. Bayangin aja, Ethereum udah aku bilang kemarin sama Ko Steven, kok Ethereum 2700 lagi. Percaya nggak abis ini dibanting lagi? Ya nggak tahu, aku katanya bener, langsung kebanting dong hari ini. Yang sebenarnya aku juga nggak percaya bakal kebanting ya. Nah, jadi ya bener gitu. Jadi indikator untuk alt ini benar-benar tidak ada yang bisa ngebaca lah untuk BTC Dome itu gitu. Kenapa orang tiba-tiba semua lari ke BTC ya gitu. Kan penyebabnya apa? Mau BTC naik, BTC turun, kok orang semua ke BTC kayak gitu. Ya, sedangkan alt udah suffer, padahal alt udah di zoning yang cakep, udah di bottom lah istilahnya, bottom weekly, daily yang udah keras gitu ya, max demand gitu. Cuman ya sama aja, kemarin L2 udah pada naik juga ya, gara-gara Ethereum naik kayak OP ya. Kalian perhatikan ini kayak OP nih modelnya dibalikin lagi ke entry ya kan, model lagi LDO ya. LDO kalian lihat ini dibalikin lagi ke entry, lihat aja. Nah, udah mantul dikit, ya udah gitu. Jadi ini kayak bener-bener ya, jangan trust any move lah sebelum bener-bener BTC itu naik di atas 72.000 dan stable. Itu kemarin reject di 73 sebenarnya udah alert sebenarnya. Kenapa? Karena gagal menembus all time high. Tapi prediksi aku sih mungkin dibikin all time high dulu ya. Mungkin kayak sweep dulu ke 75 baru koreksi gitu. Tapi ya sama aja salah, tetap salah gitu. Ya, jadi so far ya ngapain Bang ya? Udah tunggu BTC Dome itu turun sampai naga beranak ya kan misalnya, atau telur ayam melahirkan nggak bertelur lagi. Ya sama, kita nggak tahu kapan, tapi ada nggak kemungkinan kayak gitu? Ya ada aja gitu kan. Kalau ada ya pasti langsung kiamat. Tapi yang jelas so far kita akan lebih ke arah big cap saja dulu ya, karena
altcoin percuma juga, banyak yang kecip chop kayak karena kemarin mayoritas orang hanya bicara tentang BTC Dom, BTC Dom, BTC Dom, BTC Dom, dan BTC Dom. Semua pada bingung ya, bukan bego ya, nggak tahu ya, tapi bingung kenapa, mencari jawaban. Udah itu doang sih. Ya, jadi sekali lagi ya, ini opening November, kita nggak tahu November atau November ya. Nah, yang jelas kita tunggu aja, karena aku pribadi pun aku nggak ngelihat return itu based on monthly lagi, karena ya percuma gitu. Monthly return itu udah diacak-acak gitu, maksudnya ya di benar-benar ya orang tahu nih mayoritas bulan ini bakal hijau nih ya, kita bikin merah, mayoritas bulan ini merah nih, orang pasti nge-short ya, kita bikin hijau ya, kayak gitu. Mending kita per kuartal aja nih, misalnya di Oktober kemarin open berapa, Desember close di berapa, udah gitu aja, main per 3 bulan. Usahakan jangan main di choppy month, kalau kena choppy di 1 bulan udah selesai kita ya. Jadi kira-kira gitu, jangan lupa untuk like dan subscribe. See you in the next video, bye bye.